Pemerintah melarang pengecer menjual LPG 3 kg mulai 1 Februari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi LPG tepat sasaran sehingga distribusinya lebih terkontrol. Imbasnya, masyarakat tidak lagi bisa membeli gas melon melalui pengecer biasa atau warung dekat rumah. Namun gas melon hanya bisa didapatkan di pangkalan atau agen resmi Pertamina. Anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon meminta kebijakan ini dikaji ulang karena mengakibatkan kelangkaan LPG 3 kg dan menyulitkan masyarakat. Para penerima manfaat, penerima subsidi untuk bisa mengambil atau membeli ke pangkalan. Pangkalan itu kan titiknya ditentukan. Titiknya kan hanya satu titik pangkalan. Nah, kalau satu titik pangkalan apakah bisa menjangkau ke desa, ke kampung? Nah, kalau tidak, berarti harus ada ongkos tambahan bagi para penerima subsidi ini untuk membeli sampai ke pangkalan. Nah, oleh karena ini harus dipertimbangkan. Maka itu ya saat ini berita di berbagai tempat ada kelangkaan ya pasti langka karena dengan pelarangan terhadap penjualan gas LPG ada di warung-warung, toko-toko sebagai subordinasi dari pangkalan, ini juga pada akhirnya semua tidak bisa menyalurkan. Oleh karena itu ya pasti langka. Nah, bukan masalah langka gas melonnya, tapi langka di warung-warungnya, sehingga mereka harus membeli ke pangkalan. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambahi untuk bisa. Kita cari formulasi lah, supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh, karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. LPG 3 kg merupakan program subsidi pemerintah dengan anggaran lebih dari 80 triliun rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 40 juta pelanggan. Gas melon ini hanya diperuntukkan bagi kalangan menengah ke bawah atau pelaku usaha kecil dan menengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali informasi hari ini dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melakukan sidak distribusi gas LPG 3 kg di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Bahlil mengatakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto, pengecer gas melon diaktifkan lagi sebagai subpangkalan yang dikontrol oleh Pertamina. Selain di kawasan Kemanggisan, Menteri ESDM juga melakukan sidak di 5 pangkalan gas LPG 3 kg di Jabodetabek. Menteri ESDM menegaskan pemerintah akan mengalihkan pengecer LPG 3 kg atau gas melon menjadi subpangkalan yang akan dikontrol Pertamina menggunakan aplikasi khusus. Upaya ini sebagai jalan tengah adanya penolakan sejumlah pihak serta upaya pemerintah menertibkan distribusi. Sebelumnya pemerintah memangkas penyaluran LPG 3 kg hanya sampai pangkalan, tak sampai tingkat pengecer. Rencana kebijakan tersebut mendapat sorotan karena membuat warga harus mengantri membeli gas LPG 3 kg di pangkalan. Atas perintah Bapak Presiden, saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan adalah pertama memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas arahan Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi subpangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT. Supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul
terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama Subpangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi Subpangkalan tidak dikenakan biaya. Sementara itu Presiden Prabowo telah memerintahkan untuk pengecer bisa kembali menjual gas LPG 3 kg sebagai subunit. Presiden juga menekankan tidak pernah meminta untuk menghentikan penjualan di tingkat pengecer. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sama. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo meninjau makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta. Kedatangan Presiden untuk memantau jalannya pembagian program makan bergizi gratis. Dalam kunjungannya, Presiden mengintip dari jendela untuk menunggu jam belajar siswa selesai. Presiden tak ingin kunjungannya mengganggu pelajaran. Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis di TK dan SD di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Senin kemarin. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat anak-anak SD 05 Jati dan TK Negeri Pulau Gadung 2, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta. Menu makanan pada makan bergizi gratis di SD 05 Jati hari Senin berupa nasi, ayam goreng, tahu, sayur, dan buah semangka. Di hari yang sama, Presiden Prabowo juga mengunjungi dapur makan bergizi gratis yang berada di kawasan Rawamangun. Prabowo menyempatkan juga untuk berdialog dengan para juru masak yang setiap hari menyiapkan makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Kunjungan Prabowo kali ini sekaligus menekankan komitmen pemerintah dalam memastikan program makan bergizi gratis berjalan dengan optimal. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, tidak hanya mengecek program makan bergizi gratis, kemarin Presiden Prabowo juga menyidak kantor Kementerian Pertanian. Dalam kunjungannya ini, Presiden kembali menegaskan pentingnya swasembada pangan. Inspeksi mendadak Presiden Prabowo Subianto ke kantor Kementerian Pertanian dilakukan untuk berkoordinasi. Rapat koordinasi digelar dengan para kepala dinas di provinsi, kabupaten, dan kota. Dalam rapat yang digelar secara daring, Presiden kembali ingatkan pentingnya swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Saya tekankan lagi bahwa masalah swasembada pangan, masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Presiden juga tekankan siap keluarkan peraturan pemerintah untuk menentukan harga gabah kering di harga Rp6.500 per kilogramnya. Menurut data Kementan, saat ini 70% harga gabah di tingkat provinsi masih di bawah harga pokok penjualan Rp6.500 per kilogram. Namun Kementan optimis harga gabah kering akan mulai bergerak naik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, rencana Presiden untuk menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih tetap akan berlangsung sesuai rencana. Nantinya acara ini akan menggunakan anggaran tersendiri dan tujuannya untuk mengakrabkan diri antara para kepala daerah. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret ini akan digelar serentak usai putusan MK. Tujuannya untuk menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Saat ini, proses pelantikan kepala daerah serentak akan digelar usai putusan sela Pilkada di Mahkamah Konstitusi antara 17 hingga 20 Februari 2025. Sementara untuk biaya retret, rencananya akan menggunakan anggaran yang telah disediakan, tidak menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Rencananya retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Jadi kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah. Tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing, diantaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Kini pelantikan dan retret menunggu hasil putusan sidang sengketa Pilkada 2024 di MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Anggaran di Kemendagri bahkan mengalami efisiensi hingga 2,7 triliun rupiah. 267 setelah diefisiensi menjadi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjalani rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI. Dalam rapat kerja disampaikan bahwa lebih dari 50% anggaran terdampak pemangkasan. Di Kementerian Dalam Negeri, efisiensinya adalah 2,7 triliun dari total semula pagu anggaran 4,7 triliun rupiah. Efisiensi lebih kurang mencapai 57,46%, sehingga sisa pagu Kemendagri sebesar 2 triliun lebih atau 42,54%. Kebijakan efisiensi ini sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ada instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 2005 tanggal 22 Januari tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Jadi APBN diperintahkan untuk melakukan efisiensi, demikian juga APBD. Khusus dan tidak lanjuti dengan lebih detail dengan surat Menteri Keuangan tanggal 24 Januari. Sesuai SK Menteri Keuangan, ada sejumlah item yang diefisiensikan, yaitu alat kantor 90%, seremonial 56%, rapat dan seminar 45%, kemudian kajian serta analisis 51,5%, diklat dan bimtek 29%, honor kegiatan dan jasa profesi 40%, serta belanja lainnya 59,1%. Ya pemirsa, ternyata masih ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak terdampak pemotongan anggaran. Dan berikut ini daftar kementerian dan lembaga yang tidak mengalami efisiensi. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dengan anggaran 268,2 miliar rupiah. Kementerian Pertahanan memiliki anggaran 166,2 triliun rupiah. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dengan anggaran 279,6 miliar rupiah. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR
memiliki anggaran 969,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan anggaran 6,6 triliun rupiah. Kepolisian Republik Indonesia dengan anggaran 126,6 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK anggaran 1,2 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan BPK anggaran 6,1 triliun rupiah. Mahkamah Agung anggaran 12,6 triliun rupiah. Kejaksaan Republik Indonesia 24,2 triliun rupiah. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin jatuh di kamar mandi usai berolahraga. Menkes mengaku mengalami kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Reset dan karena kondisi bekerja nggak boleh terlalu memaksakan diri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terjatuh di kamar mandi usai melakukan aktivitas lari pagi. Budi mengaku saat masuk ke kamar mandi kepalanya terasa pusing dan terpleset hingga memar di sekitar mata. Jadi itu selesai 7 kilo sampai rumah udah kekenyangan gitu. Kita mau ke. Ia mengaku mengalami kadar gula darah rendah atau hipoglikemia. Tim dokter tidak hanya mengobati luka tapi juga mengecek kemungkinan terjadinya serangan stroke ringan. Hal ini disampaikan Budi Gunadi di akun Instagram pribadinya. Itu ada janji dengan Menteri Pendidikan meluncurkan program Senam Indonesia Hebat buat anak-anak SD SMP. Jadi saya bangun dengan rasa belum lari, setengah 6 bangun, makan subuh, langsung lari dulu 7 kilo nih. Karena kita mesti cepat-cepat ngejar acara yang jam 7 dengan Pak Menteri Pendidikan. Ya, karena agak capek badannya, saya juga lupa diri dan langsung lari maunya cepat. Nggak boleh terlalu memaksakan diri. Kita kebun. Menkes juga mengingatkan kepada warga termasuk lansia untuk tidak mengabaikan kondisi fisik dan terus menjaga kesehatan. Itu perjalanannya 5,5 jam. Menpora Dito Aryo Tejo menyambut DPR yang setujui rencana naturalisasi 3 pemain keturunan, di mana salah satunya adalah Ole Romeni. Diharapkan ketiga pemain itu bisa semakin memperkuat timnas Indonesia. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus akan menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Saya Bernadetta Ginting dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Komisi 10 DPR RI resmi menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia. Dalam rapat bersama Menpora dan PSSI, Komisi 10 menyatakan 3 pemain yang dinaturalisasi adalah Ole Romni, Dion Marks, dan Tim Hypens. Pemberian naturalisasi ini dilakukan karena timnas Indonesia membutuhkan penyerang dan pemain bertahan. Menpora berharap Ole Romni bisa memperkuat timnas saat melawan Australia di Sydney 20 Maret mendatang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole itu jangka pendek 2026. 2030 itu jangka panjang di atas 5 tahun. Berarti untuk kualifikasi? Iya, kan 20 Maret dia udah main. 20 Maret kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah ini ada naturalisasi siapa lagi? Pastinya kita akan menunggu bagaimana tim diaspora bersama PSSI melakukan tahun scouting untuk potensi diaspora, ya kita lihat potensi-potensi lainnya lagi. Waktu dekat ini yang kita utamakan itu adalah bagaimana supaya timnas senior di kualifikasi round 3 ini betul-betul mempunyai daya juang yang lebih bagus,